Keren. Artis lokal. Parah. Akamsi. Anak kampung sini. Yoi. Alif. Alif ceritain dong, ini sekolahnya apa nih kelebihannya dari sekolah lain dong? Sekolah ini kelebihan kursi. Oh kelebihan kursi. Oh iya. Iya bener loh. Itu aja ada yang kosong Iya, loh dia kosong. ngomong tuh. Kelebihan kursi bener dia. Tepuk tangan buat Alif dong. Alif. Alif ini 27 bersaudara. Wah. Kakaknya ada Ba, Ta, Sa ya. Sampai lama Alif. Sedekahullah. Aduh kau. Enggak ini dulu dong. Masing-masing dari kalian coba ini Apa? ungkapkan apa yang berkesan tentang sekolah ini. Kan baru pertama kali nih. Oh iya. Nah, itu. Kalau gua tuh yang berkesan tadi banyak slogan-slogan bahasa Arab. Tapi nggak ada fatah sama kasrohnya, gue nggak bisa baca. Oh. Arabnya gundul. Arab gundul. Gundul, tapi ini Islamnya gila kuat banget di sini. Tepuk tangan dong buat harapan ibu. Nah kalau Gian apa tentang sekolah ini? Sekolahnya ceweknya cantik-cantik. Nah tadi dulu ceweknya siswinya apa guru-gurunya? Oh iya. Guru-gurunya pada zamannya. Oh iya. Ini cover girl dulu nih semua nih Bu ya. Ibu Ani moto model. Oh iya. Foto model Vespa dulu. Iya. Vespa. Cewek-cewek Vespa tuh yang ini. Iya. Nah, Ibu Ani di belakang pakai kardus. Nah, itu. Ibu Ani tuh, ya Ibu Ani ya. Iya keren. Keren Bu Ani. Kalau lu Jis. Oh, kalau gua kesini ini bisa apa tadi Apa? sebelum datang gua sempat olahraga di sini. Olahraga. Olahraga Ini apa? main bulu tangkis. Ini kan lawan bulu tangkis. Nah, Iya, ini tempatnya indoor ya, keren banget. Oh, ya. iya. Jadi Kalau- kita kalau jemur handuk di sini nggak kena hujan ya. Jadi hari ini kita akan stand up. kita akan stand up. Stand up. Ya, Tapi gantian. gantian. Nah, nanti masing-masing kita sebelum stand up ada lagu. Ada lagu. Oh iya. Tadi Terus, katanya episode kali ini agak beda. Agak beda. Jadi kita akan stand up, tapi sebelum stand up kita dengerin lirik lagu dulu. Lirik lagu terus. Nanti stand up kita tuh ngebahas lirik lagu itu. Oh. Ya, nggak tahu nih lagunya apa nih. Oh, lagunya random ya? Random. Oh, diacak. 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 Oke. Diacak. Jadi siapa yang mau mulai duluan? Lu aja dah. Lu aja Gua deh. dulu. Yang udah. yang tua dulu. Gimana? Oh ya udah, kita ntar ketemu lagi nih Ya. segmen 2 ya. Ya, Iya, berdua. iya. Setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Metro TV. Untungnya Joshua sama Sasha Gotik sama Cowboy Junior tuh nggak gabung featuring buat lagu baru. Judulnya Bidadari Jatuh dari Surga di obok-obok 1 jam. Gua akan ngebahas satu lagu yang dinyanyiin sama Afgan. Penyanyi tahu Afgan? Nama panjangnya Afghanistan. Ya. Langsung aja ini dia. Coba musik lagunya. Menjadikan diriku Wah, ini lagu gua banget nih. pelampiasan cintamu agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Ini tahu ya judul lagunya apa? Apa? Hah? Apa? Sadis. Yang terlalu sadis caramu itu sedih banget. Ini lagunya tentang seseorang yang menjadi bahan pelarian aja. Jadi dia putus, punya pacar tapi ditinggalin lagi. Ini sedih banget. Gue pernah ngalamin kayak gini. Dulu gue pacaran sama pacar gue. Kok pacaran udah lama banget. Tiap malam minggu gue ngapel. Tiap weekend gue ajak jalan-jalan. Tapi dia nikahnya sama orang lain. Dan yang paling gue bikin sedih, dia nikahnya sama bapak gue sendiri. Astagfirullah. Sedih banget tuh, sedih banget. Kemarin saya nemuin ada tempat pipis ya. Kan kalau tempat pipis normalnya itu cuman bentuk kotak gitu ya. Buat cowok. Nah ini ada tuh tempat pipis kotak. Tapi dia di depannya ada stang motor. Tahu gak? Itu saya bingung tuh. Ada stang motor. Jadi kalau lagi pipis. Ini tempat pipisnya. Ada stang motor, kita harus megang. Ini jangan-jangan ini fungsinya. Biasanya kan kita dipencet tuh, ininya keluar air, ini enggak. Kalau udah selesai, udah selesai kencing nih, siram digas. Ser, ya gitu. Pas mau balik,
masih belum bersih nih, pencet klakson, seret-seret, kayak gitu. Tapi males ya kan kalau naik motor, kita kan biasanya boncengan ya. Nah, apakah di tempat pipis itu bisa boncengan? Kita lagi pipis, sep, megang stang, pipis temen belakang, gue ikutan dong, jangan. Akhirnya bleber kemana-mana tuh ya. Jangan sampai. Ini kayak kalau ngeliat teman-teman SMP dan SMA, saya ingat zaman-zaman dulu. Di sini siapa yang waktu kecil suka main monopoli di sini? Ada ya? Wah itu, Bapak Ibu suka main monopoli pasti ya. Itu monopoli keren banget. Itu monopoli mengajarkan kita, kalau kita jarang dapat kesempatan di dunia ini, jangan khawatir. Karena masih ada dana umum. Ya kan? Dan monopoli itu memberikan kebahagiaan pada kita. Karena gara-gara monopoli, saya bisa punya rumah sendiri di Afrika. Wah terima kasih monopoli. Gara-gara monopoli saya punya perusahaan air sendiri. Wah terima kasih monopoli. Tapi gara-gara monopoli saya sempat dipenjara. Karena mabuk di muka umum. Udah gitu mesti bayar 20.000 kepada bank lagi. Aduh, tepuk tangan buat monopoli. Kalian pernah gak lagi naik motor gitu atau naik mobil, ada orang yang pintu mobilnya belum ketutup? Pernah ya? Terus kita ingetin tapi orangnya nggak denger. Jadi lagi ada mobil nih, saya lewatin. Mas, pintu mobilnya kebuka. Terus dia, apa gitu. Pintu mobil kebuka, ternyata dia nggak denger. Akhirnya saya kasih gerakan tubuh. Mas, pintu tutup. Oke gitu ya. Itu dia nggak denger tahu kita ngomong apa. Bisa aja kita bercandain kan. Padahal pintu mobilnya kebuka, dia sama pacarnya. Mas, pacarnya buat saya ya. Oke gitu kan. Itu bisa tuh digituin sekali-kali. Saya ini anak Vespa. Di sini ada yang naik Vespa. Coba naik Vespa. Coba. Ada. Oh. Paling enak tuh naik Vespa tuh malam-malam. Karena kalau malam-malam itu kita nggak bakal diserempet, nggak bakal ditabrak. Saya pernah naik Vespa waktu itu ya. Naik Vespa itu lagi lampu merah. Itu semua orang mencet klakson padahal masih merah. Pencet klakson. Tetet. Ini harusnya pemerintah itu bikin program yang namanya klakson isi ulang. Nah, jadi kalau mau main klakson harus isi pulsa dulu. Itu enak. Itu udah pasti siang-siang nggak ada yang mainin klakson. Palingan main klakson itu malam. Itu pun buat ngabisin bonus pulsa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Berikutnya ini teman saya dari Bandung. Tepuk tangan untuk Gian. Nih kalau gue lagunya laki banget. Oke. Coba diputar lagunya. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh sakitnya tuh di sini. Udah. Kena hatiku. Udah. Si Bu Ani joget-joget. Saweran Bu ya abis ini ya. Sakitnya di sini itu, aduh. Gue sangat sakit melihat lagu-lagu anak kecil zaman sekarang. Kalau zaman gue kecil tuh lagu-lagu anak kecil banyak. Artis cilik juga banyak. Dulu ada namanya Joshua, Cikita Medi, Tina Tun, macam-macam lah. Kalau zaman sekarang udah nggak ada. Lagu zaman sekarang siapa terkenal? Zaskia Gotik. Judul lagunya apa? 1 jam saja. Kalaupun ada anak kecil, lagunya tetap orang dewasa. Kobo Junior. Lagunya Bidadari Jatuh dari Surga. Untungnya Joshua sama Zaskia Gotik sama Kobo Junior tuh nggak gabung featuring buat lagu baru. Judulnya Bidadari Jatuh dari Surga di obok-obok 1 jam. Aduh. Tapi gini, lu semua pernah ngerasain gak sih dilarang sama orang tua, tapi alasan orang tua tuh nggak masuk akal? Kayak jangan keluar malam ntar diculik sama setan. Atau jangan nasinya dihabisin, ntar nasinya nangis. Gue pernah juga dilarang sama orang tua gue tapi alasannya gak masuk akal. Gue tuh suka banget main game GTA. Tau game GTA? Game GTA tuh game kekerasan ya lah ya. Nyokap gue larang, Gian jangan main game GTA, itu game preman. Nanti kamu jadi preman. Ini kan gak masuk akal. Simak baik-baik larangannya. Gian jangan main game GTA, itu game preman. Nanti kamu jadi preman. Kalau iya game GTA itu game preman, emang lu pernah lihat preman latihan fisik di rental PS? Gak ada. Berarti kalau emang preman latihan fisik di rental PS, preman membunuh, duitnya buat apa? Main PS.
Belum lagi dulu gue suka banget main sulap. Nyokap gue juga larang, Gian jangan main sulap. Sulap itu permainan setan. Larangan yang gak masuk akal lagi. Sulap permainan setan. Kalau iya sulap permainan setan, emang lu pernah lihat di TV ada pocong diikat pakai rantai, dimasukin kolam air, ditutup pakai kain, kainnya dibuka, pocongnya hilang. Pocongnya muncul dari belakang. Sempurna. Gak ada. Gue kuliah. Dan gue kuliah di Bandung dan gue ngekos. Tahu ngekos kan? Tahu ngekos? Ngekos tuh tempat tinggal, kos makanan, ya kan? Ya. Ngekos. Gini gue kasih tahu ya, kos-kosan gue tuh, kalau misalnya kita bawa TV, bawa radio, itu nambah biaya lagi. Jadi misalnya kalau kosan gue 800.000, kalau gue bawa TV, bawa radio, nambah biaya lagi. Pas akhir bulan gue nanya, yang penjaganya, Pak, kosan saya berapa? 1 juta. Padahal kosan gue tuh 800.000 dan gue gak bawa TV, gak bawa radio. Langsung gue tanya, Pak, kok 1 juta sih? Saya kan gak bawa TV, gak bawa radio. Si pemilik kosannya ngomong, iya kamu gak bawa TV, gak bawa radio. Tapi kan handphone kamu handphone Cina, ada TV-nya, ada radionya. Iya. Dan gini, kalau zaman sekarang enak gitu. Kalau misalnya gue sebagai mahasiswa, gue suka banget apa ya? Nonton, lu nonton acara Uji Nyali gak sih? Uji Nyali, yang ada pembawa acaranya botak. Pasti botak terus. Ini menurut gue gini, ini acara ya, ini acara nyebelin banget. Kenapa harus pakai lilin waktu uji nyali? Buat penerangan. Kalau buat penerangan kan ada senter, ada lampu kan, bisa pakai macam-macam. Kenapa harus pakai lilin? Karena menurut gue, pakai lilin itu memungkinkan lu kesurupannya lebih besar daripada lu pakai yang lain. Misalnya lu pakai lilin, uji nyali, tiba-tiba lu nangis. Nangis, diam di pojok, diam, cepit aja tiba-tiba ya. Enggak. Lu diam, nangis, tiba-tiba nangis di pojok. Si botak datang. Nama kamu siapa? Sinta, Pak. Kamu kenapa nangis? Saya ternoda, Pak. Wah, nggak kayak gitu ya. Itu tadi contoh tadi ya. Misalnya lu pakai lilin, lu nangis lagi. Lu tanya, kamu siapa? Saya Bambang, Pak. Kamu kenapa nangis? Pesertanya pakai lilin, Pak. Ya kenapa kamu nangis kalau dia pakai lilin? Saya terharu, Pak. Hari ini saya ulang tahun. Seumur hidup saya nggak pernah pakai lilin, Pak. Saya nggak nyangka banget, Pak. Saya Gian, selamat malam. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy Show. Ketika gua manggung, itu teriakan orang-orang yang nonton tuh bikin gua mau nangis. Begitu gue naik panggung dia teriak, turun, dangdut aja dangdut. Kembali lagi di Stand Up Comedy. Tadi pada pakai lagu, sekarang gua yang punya sekolah juga nggak mau kalah. Musik. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini. Tadi kita harus ngebahas itu. Sebenarnya tadi kalau dilanjutin liriknya ada, meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama, jauh di mata, namun dekat di hati. Ini gue tuh LDR. Dikasih lagu begituan. Gue LDR Indonesia Kairo. Jauh di mata, dekat di hati. Dekat di hati udel. Berarti gue disamain sama udel. Bau. Ya tadi kan ya betul, gue itu LDR. LDR Indonesia Kairo. LDR Indonesia Kairo. Ini kan gak enak ya. Tapi ada enaknya. Misal gue LDR Indonesia Kairo, gue mau ngapel sama cewek gue bisa sekalian umroh. Gue dulu juga sebelum LDR kan gue jomblo ya. Dulu tuh gue pas jadi jomblo tuh gak enak banget. Gue jalan ke mall sama cowok. Nonton sama cowok.
Sampai akhirnya temen cewek gue ada yang ngatain, dasar lo homo. Gue kasih tahu, gue jalan sama temen cowok gue ada alasannya kali. Abis dia ganteng sih. Tapi gini deh, mumpung lagi di sekolah gue pengen cerita sedikit soal pengalaman gue ngejar-ngejar pacar gue yang sekarang. Ini semua berawal dari field trip waktu sekolah gue ke Jogja. Ini tragis banget men. Ini tolong dimengerti ya, ini perasaan gue tuh sakit banget. Jadi waktu itu kan lagi perjalanan ke Jogja. Gue rebutan modusan, gue bilang ke Rio, yuk gue sama Salma aja yuk. Rio dengan semangatnya dinolak gini, jangan Liv, lu jangan sama Salma, lu jelek, lu gendut. Akhirnya apa? Di Jogja Rio sama Salma modus-modusan. Sakit. Nyampe di Jogja, kita makan di sebuah restoran. Gue ada kesempatan buat modus sama Salma. Gue duduk di samping Salma. Tiba-tiba Rio datang. Salma pindah ke depan Rio. Salma nanya, Rio kamu mau minum apa? Teh panas aja. Dalam hati gue guyur aja teh panas aja guyur. Guyur. Sakit. Panasan hati gue. Besok harinya kita jalan-jalan tuh keliling Jogja. Ke Malioboro. Gue udah nyiapin duit 500.000 buat naktir Salma. Kita makan di angkringan. Berduaan gue. Si Rio datang lagi. Lip, duit gue hilang Lip. Bayarin gue makan. Akhirnya Salma gak makan, gue bayarin Rio. 500.000 habis buat Rio. Habis itu kita, habis makan kita jalan-jalan biasa. Jalan keliling Malioboro. Kita keliling Malioboro enak, kita nyari delman. Pertamanya gue udah naik tuh. Bang, delman berapa bang? 50.000 deh. Akhirnya gue sama Salma duduk di belakang. Yoi. Duduk di belakang, temen-temen gue pada datang. Lip, gue ikutan dong Lip naik delman. Oh deh harganya naik 75.000. Dari 50.000 jadi 75.000. Sakitnya di mana? Gue duduk nih, bayangin ya perasaan gue nih ya. Gue duduk sama Salma di belakang. Tiba-tiba si datang nih, set. Rio datang. Akhirnya gue diusir. Duduk di depan. Sama kusir. Rio peluk-pelukan di belakang. Saking bingungnya Rio kan udah mesra-mesraan. Gue bingung gue ngomong apa. Akhirnya gue pura-pura bego. Pak ini kuda ya, Pak ini Malioboro ya. Oke, gue Ali, selamat malam. Langsung aja kita sambut komik berikutnya. Bang Aco. Seperti komik-komik yang lain, gua akan mendengarkan lagu dulu. Mana lagunya? Kau terima semua kurangku. Gila sedih banget. Kau tak pernah marah bila ku salah. Kau Jadi ingat mantan. memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Oke, stop. Dan cintai aku. Ya, Tulus nih lagunya dalam banget ya. Cuman dia liriknya tuh yang dia bilang, tak sulit mendapatkanmu karena sudah lama kau mengincarku. Dia kayaknya ngincar preman nih kayaknya nih. Dan dia sombong banget gitu ya, tak sulit mengejarmu. Ini apa perasaan cowok-cowok jelek coba? Lu enak begitu doang udah langsung dapet lah kita. Kayak Alif tuh digantungin udah kayak cucian kotor. Udah gitu bait keduanya si Tulus bilang, kau terima semua kurangku. Kau tak pernah marah bila ku salah. Ini luar biasa ceweknya Tulus. Pasti bukan orang biasa. Mungkin orang-orangan sawah kayaknya. Ya karena gak mungkin ada orang yang bisa kayak gitu ya. Apalagi cewek. Bisa nerima kita apa adanya. Ya oke lah masih ada yang kayak gitu. Tapi yang gak pernah marah ketika kita salah. Itu gak mungkin ada. Karena kalau itu misalnya terjadi. Berarti kan di kehidupan nyata. Ceweknya Tulus, si Tulus tuh datang ke ceweknya. Beb aku selingkuh. Ayolah kayak sama siapa aja. Kan gak mungkin kayak gitu. Santai aja kali Beb gitu. Gak mungkin gitu. Kayak gampang banget gitu. Anak SMP sekarang tuh terlihat pengen membuktikan dia udah dewasa. Padahal belum waktunya. Sering kan lihat cewek-cewek masih SMP dandannya menor. Kayak ibu pejabat. Pakai rok segini nih. Ya. Pakai gincu yang merah banget. Pakai bedak gitu ya. Pakai tank top. Pas gue lihat cowok ternyata.
Tuh yang cewek tuh kayak gitu. Yang cowok juga sama. Miara kumis. Padahal cuma 6 lembar. LKS aja 25 lembar gitu kan. Kumis 6 lembar buat apaan gitu. Nggak bakal kelihatan dewasa juga. Udah gitu pada nongkrong di depan saya tuh anak-anak SMP. Waduh gayanya mabok. Padahal mesennya teh. Mabok apaan minum teh gitu kan. Iseng lagi. Ada cewek lewat di sweet-sweetin. Sweet. Pas dilihat wah emak gua itu gitu. Gue tuh dulu anak band. Ya gue bukannya sombong. Gue dulu anak band dan yang bikin gue seneng jadi anak band. Ketika gue manggung itu teriakan orang-orang yang nonton tuh bikin gue mau nangis. Begitu gue naik panggung dia teriak. Turun dangdut aja dangdut. Mau nangis gue ya. Akhirnya gue latihan, sampai akhirnya gue diundang. Gue diundang ke Dufan, manggung di Dufan. Gue seneng banget tuh. Pas gue naik panggung, gue langsung genjreng pertama. Jreng, orang langsung teriak. Gue pikir apaan, gue nengok, set, orang naik kora-kora katanya. Tapi saran gue gini ya, ekskul itu yang paling bagus tuh ekskul olahraga. Karena selain buat kesehatan lu juga bisa ngajarin orang lain. Contoh ekskul renang. Ekskul renang tuh bagus. Apalagi sekarang banyak dicari. Kemarin gue lihat di Ragunan itu lagi ngebuka lowongan untuk instruktur renang. Ngelatih anak buaya. Ya namanya juga masih anak-anak gitu kan. Belum lancar berenangnya. Cuman gak usah takut. Dia gak bakal rese soalnya ibunya nungguin di pinggir. Santai aja gitu. Ya pesan gue sih cuman satu. Kalian belajar yang rajin, belajar yang benar supaya bisa sukses ya. Dan harapan gue bukan cuman jadi orang yang penting di negara sendiri, tapi bisa juga kerja di luar negeri. Enak kerja di luar negeri, gajinya gede. Terus kita bisa nyumbang devisa negara, ya kan kalau kerja di luar negeri. Kayak kemarin gue dengar lowongan di Singapura, itu ada lowongan, itu gajinya 5.000 US, sekitar 50 juta. Padahal lulusan SMU doang. Kerjaannya cuma ngeludah, gantiin patung singa ya. Oke terima kasih gue Aco.